Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum walazina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayuhal lazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum bi akhidihi illa an tugmidu fih wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Al-ayat. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa dipertemukan dalam sebuah majelis yang sangat mulia ini untuk mengkaji Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita lakukan pada hari ini mampu menjadi amalan sholihan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun amal yang kita lakukan pada hari ini mampu menjadi bekal untuk kita semua dalam kehidupan di akhirat kelak. Para hadirin wal hadirat sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 267 seperti yang tadi sudah saya sampaikan di muka. Yang bunyi ayatnya adalah ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum bi akhidihi illa an tugmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kaum Ansor yang memiliki kebun kurma. Dan mereka ketika
menginfakkan dari hasil kebunnya, itu dari hasil kebun kurmanya, itu ada yang mereka menginfakkan dengan hasil kurma yang kualitasnya bagus, yang kualitasnya super atau KW1. Namun ada pula sebagian di antara mereka yang menginfakkan kurmanya itu dari hasil perkebunannya justru dengan kurma yang kualitasnya rendah. Jadi dengan kurma yang kualitasnya rendah, tidak bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pula kaum Ansor yang menginfakkan atau zakat fitrah dengan kurma, akan tetapi kurmanya itu yang jelek, bahkan buruk, kemudian dizakat fitrahkan. Jadi orang-orang yang berkebun kurma pada waktu itu ingin memberikan zakat pertaniannya, akan tetapi justru kurma yang dizakatkan itu adalah kurma yang jelek, yang rendah kualitasnya, bahkan buruk atau busuk. Nah itu. Nah ada juga orang yang datang kepada Nabi dengan membawa satu sok kurma untuk dizakatkan. Lalu tiba-tiba ada seorang datang dengan membawa kurma yang kualitasnya itu sangat rendah. Jadi kualitasnya sangat rendah. Kemudian dijadikan sebagai zakat. Yang kemudian dijelaskan pula di dalam salah satu riwayat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang memberi makanan yang murah untuk disedekahkan. Jadi memberi makanan yang murah, yang kita sendiri mungkin kalau makan itu tidak mau, tetapi ini memberi justru untuk disedekahkan. Maka terkait dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 267 untuk menginformasikan sekaligus memberikan teguran kepada orang-orang yang memberikan sesuatu, akan tetapi sesuatu yang diberikan itu tidak berkualitas. Makanya Allah menurunkan ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah dari hasil apa yang telah kamu usahakan. Jadi infakkanlah dari hasil usaha kamu
dari yang baik-baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita, ya, supaya kita ketika ingin menginfakkan sesuatu, ingin menyedekahkan sesuatu, dari hasil yang kita usahakan di dunia ini harus dengan yang baik-baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakanlah oleh kalian, maka sabtum, dari hasil usaha kalian, min thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi jangan menginfakkan yang jelek-jelek. Jangan menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan sesuatu yang kualitasnya rendah, jelek, bahkan busuk, yang kita sendiri tidak mau memakannya, kita sendiri tidak mau mengambilnya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini memberikan teguran kepada orang-orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain atas nama sedekah, atas nama infak, akan tetapi dengan barang yang kualitasnya rendah, yang kita sendiri kalau disuruh makan pasti tidak mau, tetapi ini malah diinfakkan kepada orang lain. Maka Allah menegur kepada orang-orang yang seperti itu, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa akhrajna, dan ditegaskan pula dalam kalimat yang berikutnya, wa akhrajna, dan apa yang telah kami keluarkan, minal ardi, dari bumi, lakum, untuk kalian semua. Jadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan berupa karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia, berupa rezeki yang bagus-bagus yang diberikan kepada kalian, maka min thayyibat, jadi keluarkan sebagian hasil apa yang kamu usahakan itu dari yang baik, dari yang baik-baik, jangan yang buruk. Ini kita punya makanan, ketika makanan itu masih fresh, masih segar, tidak pernah ingat tetangga, tidak pernah ingat saudara, tidak pernah ingat anak yatim, tidak pernah ingat orang lain. Nah, begitu makanan yang kita sendiri sudah tidak mau memakannya baru diberikan kepada orang lain. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak punya etika di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kalimat selanjutnya, wala tayammamul khabisa, dan janganlah kamu memilih al khabisa, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, minhu tunfikun, lalu kamu infakkan kepada mereka. Dengan demikian maka ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai infak, sebagai sedekah, sebagai zakat, dan lain sebagainya, itu harus memilihkan yang terbagus, memilihkan yang terbaik, yang kualitasnya bagus.
Kalau makanan orang lain juga masih sangat menarik untuk memakannya. Kalau barang seperti baju, pakaian dan lain sebagainya juga barang yang masih layak dipakai dan kita sendiri masih sangat senang memakainya, lalu kita infakkan, itu yang terbaik. Jangan malah memilih yang buruk, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ketika sudah jelek baru dikasihkan kepada orang lain. Ketika kita sendiri sudah tidak mau memakainya, kemudian baru dikasihkan kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walastum bi akhidihi illa tugmidu fi. Jadi walastum bi akhidihi, yang kamu sendiri sebenarnya tidak mau lagi memanfaatkan barang itu, tidak lagi mau mengambilnya, bahkan memakainya pun tidak mau. Illa antum midupi, kecuali dengan memicingkan mata terhadap barang itu. Jadi kamu sendiri aja sudah tidak mau makan, maka diserahkan kepada orang lain. Ketika kita sudah tidak mau, baru diserahkan kepada orang lain. Ketika sesuatu itu masih segar, masih menarik dan lain sebagainya, baru ingat orang, tidak ingat orang lain. Tetapi ketika kualitasnya sudah rendah, kualitasnya sudah jelek, baru ingat kepada orang lain. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah menegaskan, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, anallaha ghaniyun hamid, bahwa Allah itu maha kaya dan sangat terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memiliki segalanya yang ada di langit dan ada di bumi, dan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Itulah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan diturunkannya ayat ini yang merupakan teguran kepada orang-orang yang pada waktu itu memberikan hasil panen kurmanya itu dengan kurma yang kualitasnya rendah, yang kualitasnya jelek, membeli makanan yang kualitasnya jelek kemudian disedekahkan kepada orang lain. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang-orang Islam jangan sampai melakukan perbuatan seperti itu, sekalipun kita itu misalnya dalam hal rezeki pas-pasan. Tetapi kita ketika ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, maka pilihlah yang kualitasnya bagus, maka pilihlah yang kualitasnya tinggi, yang paling bagus. Jangan malah tayammamul khabis, memilih yang jelek-jelek, memilih yang buruk-buruk, yang kualitasnya rendah, baru kamu infakkan, baru kamu sedekahkan, baru kamu zakatkan kepada orang lain. Sungguh perbuatan yang seperti ini ketika terjadi di zaman Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum bi akhidihi illa an tugmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Demikian para hadirin wal hadirat sekalian tentang
Maksud ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran kepada orang-orang yang beriman agar ketika memberikan sesuatu jangan memberikan sesuatu yang kualitasnya rendah, yang kualitasnya jelek, yang kualitasnya buruk atau kualitasnya tidak bagus. Tetapi berikanlah sesuatu yang kualitasnya bagus dan kita sendiri masih sangat suka untuk menggunakannya kalau itu barang dan sangat lahap untuk memakannya kalau itu makanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangannya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kembali pada pembahasan ayat yang berikutnya.